Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jemaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jemaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca tafsir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 31 hingga ayat 33. Yang mana sebelumnya pembahasannya adalah berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihi salam, Khalifah dan Abul Bashar. Abul Bashar yaitu adalah manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ini Nabi Adam. Disebutkan sebelumnya Allah berfirman kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, yaitu Nabi Adam. Kemudian mereka berkata, apakah engkau wahai Allah akan menjadikan di muka bumi itu orang yang nantinya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami ini adalah senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan dirimu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku lebih mengetahui perkara-perkara yang tidak kalian ketahui. Maka di ayat ke-31, 32 dan 33 ini kelanjutan dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Kita baca terlebih dahulu sebelum kita bacakan tafsir ringkasnya. Kita baca dari ayat 30 mungkin sampai ayat 37 enggak apa-apa, sampai ke bawah ini. Dari 30 sampai 37, satu muka ya, satu muka. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum
'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam, mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Adam di sini adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, Abul Bashar. Ya, itu di antara nabinya Allah Subhanahu wa taala dan disebut Abul Bashar. Berarti kakek moyangnya manusia pertama. Ya. Nabi Adam adalah manusia pertama. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau alaihi salam nama-nama seluruhnya, yaitu benda-benda. Yaitu apa? Semua hal seperti air, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Setelah diajarkan, Nabi Adam menyampaikan kepada para malaikat. Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika memang kamu orang yang benar. Seperti itu. Sebutkanlah kepadaku nama-nama itu jika kamu orang yang benar. Ini siapa? Seperti itu. Jadi Allah Maha mengetahui. Kemudian juga Allah Maha hikmah, Maha bijaksana. Hikmah adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu makna dari hikmah. Makna dari hikmah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam penciptaan, Allah Maha hikmah dalam penciptaan. Ketika Allah menciptakan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Manusia diciptakan penuh hikmah. Kemudian manusia diciptakan, apa yang ada pada diri manusia itu penuh dengan hikmah. Tadi apa makna dari hikmah? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya, meletakkan organ tubuh kita, anggota tubuh kita itu penuh dengan hikmah. Pernah boten Bapak dan Ibu merenungi pada diri kita kalau lagi bercermin ya? Bercermin. Mata kita ada dua, letaknya di mana? Di depan gitu ya. Gitu. Kemudian di antara itu di bawahnya ada hidung. Kemudian di bawahnya lagi apa? Mulut. Kemudian telinga di sebelah sini. Tidak acak-acakan atau tidak terbalik-balik. Hidungnya menghadap, lubangnya ke bawah. Semua penuh dengan hikmah. Ini penciptaan. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Perlu kita merenungi diri kita. Pada diri kita saja ada. Perlu kita ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita ada dua. Gitu. Dengan ruas-ruas yang ada, sendi-sendi yang ada. Ini baru yang kelihatan. Belum lagi apa? Sistem saraf. Sistem apa lagi? Saraf, apa lagi? Sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan seterusnya. Penuh dengan hikmah. Ini pertama. Kemudian hikmah ketika berkaitan dengan hukum-hukum. Ketika Allah menetapkan suatu perintah, menetapkan suatu larangan, pasti itu ada hikmah. Syariat-syariat yang Allah syariatkan itu adalah hikmah. Kemudian hikmah yang ketiga adalah setiap apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmah di balik itu. Baik itu takdir yang baik atau takdir yang tidak baik, pasti ada hikmah. Sampai-sampai kemarin disebutkan Allah menciptakan iblis.
Pasti ada hikmah di balik itu. Ya, ada hikmah di balik itu. Ya, jadi, tapi bukan maknanya Allah mencintai iblis. Allah mencintai hikmah di balik penciptaan iblis, yaitu untuk menguji keimanan manusia. Siapa di antara yang manusia yang benar-benar beriman atau tidak. Ini. Jadi Allah Maha mengetahui, Allah Maha hikmah, Allah Maha bijaksana. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Hai Adam." Tadi kan sudah diarahkan kepada malaikat nggih. Coba kalian sebutkan nama-nama benda ini. Kami tidak tahu kecuali yang engkau, wahai Allah, ajarkan kepada kami. Sekarang, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda-benda ini. Maka setelah diberitahukannya nama-nama kepada benda-benda itu, disebutkan satu persatu, disebutkan oleh Nabi Adam. Allah berfirman, Allah berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kira-kira kalau kita memperhatikan, mencermati firman Allah ini, kaitannya dengan yang mana yang sudah kita baca? Kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Maka para malaikat, bukankah engkau akan menciptakan orang yang berbuat kerusakan, menumpahkan darah? Maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku lebih mengetahui perkara-perkara yang tidak kalian ketahui. Maka ini ditegaskan, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi ilmu Allah itu luas, meliputi segala sesuatu. Karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk Allah, maka Allah mengetahui makhluk-makhluknya, mengetahui secara detail apa yang Allah ciptakan. Tidak ada yang melebihi ruang dan waktu melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah itu meliputi ilmunya, meliputi dari sisi tempat, meliputi dari sisi waktu. Ya. Makanya disebutkan dalam sebuah ayat, huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah itu yang paling pertama dan yang paling akhir. Dan Allah itu yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sampaikan tafsir surat Al-Baqarah ini ayat 31, 32 dan 33 secara global ya. Secara global apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Aisarut Tafasir. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala fi ma'radi madhahiri qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi al-mujibah li ibadatihi duna siwah. Artinya apa? Allah Ta'ala memberitahukan dalam rangka menunjukkan kudrah. Apa itu kudrah? Kudrah itu kemampuan. Kemampuan Allah, maha kuasanya Allah. Dalam rangka menunjukkan maha kuasanya Allah, menunjukkan ilmu Allah, hikmah Allah, yang itu semua mewajibkan kita beribadah hanya kepada Allah. Itu semua mewajibkan, melazimkan kita itu harusnya beribadah kepada Allah. Tanpa selainnya. Annahu ini gelas, ini kursi, tidak tahu nggih. Nah, ini kan Allah yang sebenarnya mengajarkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajari manusia apa yang dia tidak
ketahui. Dulu kita tidak tahu. Nabi Adam langsung diajari Allah. Kalau kita diajari Allah tapi melalui orang tua kita, melalui orang yang dewasa dan seterusnya. Nah ini. Ya. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang ada semuanya. Al-maujudat. Al-maujudat. Kuliha semuanya. Summa aradal maujudat alal malaikah. Kemudian Dia Ta'ala mengemukakan hal yang sama kepada para malaikat. Wa qala ambi'uni bi asma'i haula'i. Wahai para malaikat, beritahukan kepadaku nama-nama benda yang ada semua ini. In kuntum shadiqin, jika kalian itu benar fi da'wa annakum akramul makhluqati wa a'lamuhum. Jika kalian benar, kalian mengaku mendakwa bahwasanya kalian itu adalah makhluk yang paling mulia dan makhluk paling berilmu. Jadi ini Allah sedang mengajarkan malaikat juga supaya apa? Memiliki sifat apa? Bapak Ibu? Sifat apa? Sifat tidak sombong. Dengan bahasa lainnya apa? Tidak sombong. Dalam istilah Islam tawadu. Ini diajarkan supaya malaikat itu memiliki sifat tawadu. Kemudian disebutkan fa'ajizu wa a'lanu i'tirafahum bidzalika. Namun mereka tak mampu membuktikan hal itu dan mereka mengumumkan, memberitahukan, mengakui mereka itu penuh dengan kelemahan. Jadi mereka mengakui para malaikat, kami lemah wahai Allah. Subhana, maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya ini kita sedang diajari bagaimana sikap kita ketika kita tidak mengetahui suatu perkara. Jangan mengatakan suatu yang tidak kita ketahui. Allah berfirman, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu berbicara sesuatu yang tidak kamu memiliki ilmu. Karena apa? Pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di Adam kepada Nabi Adam, ambihum, wahai Adam, kabarkanlah, beritahukan kepada mereka ini, kepada para malaikat, bi asma'itil kal makhluqat al ma'rudat, mengenai apa? Perihal nama-nama benda-benda yang Allah ciptakan yang dipaparkan tadi. Ya. Fa amba'ahum bi asma'ihim wahidan. Ini. Setelah diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan kepada para malaikat, Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda itu satu persatu. Ini namanya ini namanya ini, satu persatu. Hattal qas'ah wal qusai'ah. Sampai benda yang paling kecil pun disebutkan. Ya, seperti itu. Saya belum menemukan terjemahan pasnya ini. Qas'ah wal qusai'ah. Intinya adalah benda yang paling kecil. Benda yang paling kecil. Wahuna, dari sini dhahara syarafu Adam alaihim. Tampaklah ataba alaihim rabbuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dengan firman-Nya, alam aqulakum. Mencela di sini kalau bahasa istilah orang Jawa, orang Banyumasin apa nggih? Napa iki? Apa napa? Bahasanya napa? Dicela itu ditegur, apa ya bahasa enaknya, apa bahasa Jawanya? Nah ini. Jadi Allah mencela mereka.
mencela mereka. Alam aku lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, ya itu kan ya. Bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah tersebut yang disebutkan tadi itu tidak perlu kita itu merasa heran atau disangkal atau perlu kita menyangkal kok bisa seperti itu Allah mengajarkan itu suatu yang tidak heran ya. Kenapa? Sebab apa? Kitab catatan takdir segala sesuatu di dalamnya tertera nama-nama seluruh benda-benda itu. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu telah mencatat takdir semua makhluk sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum itu. Nah, gini. Jadi tidak perlu kita heran, kok bisa? Bukankah makhluk itu ini masih di awal-awal dan seterusnya. Ini kita tidak perlu heran dan tidak perlu kita sangkal, dan ini bukan kita tidak boleh seperti itu ya. Ketika menerima ayat Al-Qur'an maka kita menerimanya ya, dan tidak perlu heran. Ya. Demikian pula seluruh sifat-sifat dan kondisi-kondisinya. Contoh gampangannya itu untuk memudahkan beranalogi ya. Itu sekarang ada tayangan di televisi, televisi saat ini, atau ya apalah di HP atau intinya adalah tayangan. Ini dapat mempermudahkan atau dapat mempermudah seseorang mengetahui bahwa Allah mengemukakan hal tersebut di hadapan para malaikat dan bagaimana ada menyebutkan nama-namanya sebagaimana yang diketahuinya berdasarkan pembelajaran Allah Ta'ala terhadapnya. Ibaratnya ditampilkan gitu ya, ditampilkan ya, mirip ya seperti ada layar gitu ya. Nah itu jadi langsung ditampilkan oleh Allah, ini apa gitu. Ibaratnya gampang untuk pendekatan ininya seperti itu ya, kurang lebih. Ini disebutkan oleh Syekh di tempat yang lain seperti itu ya. Jadi bukan bermaksud hal itu persis seperti demikian, memang tidak persis seperti itu, tapi gampangannya untuk mendekatkan kita supaya kita bisa menerima. Jadi kita tidak perlu heran lah, tidak perlu heran. Dan Allah Maha Kuasa menampakkan hal seperti itu. Allah Maha Kuasa. Tetapi hanyalah sebagai contoh saja atau gambaran pendekatan agar mudah dipahami. Khususnya tentunya seperti kita orang-orang awam seperti kita. Wallahu a'lam. Ini penjelasan penulis kitab ini di tempat yang lain. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada penjelasan per ayat ya. Saya sampaikan di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, yaitu nama-nama semua benda yang dinamai. Ada yang mengatakan maksudnya nama-nama para malaikat dan keturunan Nabi Adam alaihissalam, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, dan dia Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka tentang nama-nama tersebut yang telah dipelajari oleh Adam. Lalu dia mengatakan kepada mereka, ini namanya Anu, ini namanya Anu. Gitu. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika memang kamu orang yang benar. Ya, seperti itu. Beritahukanlah kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Para malaikat mengatakan, Maha suci Engkau. Ini kita ulangi lagi ya, biar lebih ini lagi. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mereka tidak mampu membuktikannya dan mengakui keterbatasan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman di ayat 33, Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, yakni apa yang tidak diketahui oleh para malaikat, oleh para makhluk,
Di antaranya adalah pemuliaannya terhadap Adam dan keturunannya dengan ilmu pengetahuan. Dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkenaan dengan maknanya, yaitu sebagaimana perkataan mereka dalam ayat sebelumnya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Dan apa yang kamu sembunyikan, yakni kesombongan yang disembunyikan oleh iblis dalam dirinya. Di antara penafsiran, Allah mengetahui yang tampak, yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan. Di antaranya hal yang disembunyikan adalah apa? Di dalam diri iblis ada kesombongan. Allah mengetahui. Allah mengetahui kesombongannya apa? Iblis laknatullah alaih. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat-ayat ini terdapat beberapa petunjuk atau pelajaran yang bisa kita ambil. Di sini ada 4 kesimpulan. Yang pertama, bayanu qudratillahi ta'ala haitsu 'allama adama asma'a al-makhluqat kulliha fa'allimaha. Penjelasan akan kudrah Allah, maha kuasanya Allah, di mana Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama seluruh makhluk, lalu beliau mengetahuinya. Diajarkan lalu Nabi Adam mengetahuinya. Ini yang pertama, sangat jelas sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat yang mulia tersebut. Kemudian yang kedua, syaraful ilmi wa fadlul alim alal jahil. Dari ayat yang mulia ini bisa kita ambil pelajaran ada kemuliaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang jahil. Dibandingkan orang yang jahil. Berkaitan dengan keutamaan ilmu, para ulama sudah menjelaskan, menukilkan hadis-hadis Rasulullah, demikian juga dari ayat-ayat Allah itu banyak sekali. Dari Al-Quran itu banyak sekali. Dari hadis juga banyak sekali. Dan keutamaan itu banyak sekali. Di antaranya menghimpun tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu adalah yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ingat ini Bapak Ibu. Jadi berjalannya kita menuju masjid untuk belajar ngaji, ini ingat hadis ini. Kita langkah kita itu adalah ketika kita niatnya untuk mencari ilmu, itu langkah-langkah menuju surga. Jalan mudah menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan belajar agama kita tahu mana yang menuju surga, mana yang menyebabkan masuk neraka. Jadi tahu gitu. Ini keutamaan orang yang berjalan menempuh suatu tempat untuk menuntut ilmu. Berjalan di sini bisa bermakna secara apa? Secara nyata ya, berjalan benar ya. Entah itu dengan jalan kaki, sepeda atau kendaraan yang lain, atau berjalan di suatu usaha. Intinya bagaimana mendapatkan ilmu agama, mendapatkan ilmu syar'i. Mungkin di rumah tapi membaca kemudian bertanya gitu, walaupun duduk itu sudah termasuk berjalan. Ya, seperti itu. Ini akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Kemudian di antara keutamaan ilmu dan ahli ilmu apa? Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Dalam hadis yang lain disebutkan akan turun ketenangan, malaikat itu menurunkan sayapnya, kemudian dipuji-puji di hadapan para malaikat. Akan turun ketenangan dan seterusnya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho terhadap para penuntut ilmu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang yang berilmu, orang alim dimintakan istighfar, dimintakan ampun oleh siapa? Jadi ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah. Oleh siapa? Penghuni langit dan penghuni bumi. Masya Allah. Penghuni langit siapa saja contohnya? Penghuni langit ya malaikat, mungkin jin yang muslim mungkin, dan seterusnya. Intinya itu. Kemudian penghuni bumi banyak sekali ya kan.
Ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang terbang. Seperti itu. Ini keutamaan alim, seorang alim. Seorang yang berilmu. Hatal hitan fil ma. Sampai-sampai ikan di dalam air itu beristighfar, memintakan ampun kepada seorang yang alim. Masya Allah. Ya, ini. Ikan, ya mungkin kalau kita punya akuarium di rumah itu astagfirullah untuk orang alim itu, Masya Allah. Demikian juga di lautan banyak sekali jumlahnya, tidak terhingga ya. Kita hanya Allah yang mengetahui jumlah ikan yang ada di laut, di sungai dan seterusnya. Wa fadul alim 'alal 'abid kafadil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah, ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah, seperti bulan dibandingkan seluruh bintang. Alim itu diibaratkan bulan purnama, kemudian ahli ibadah itu bintang-bintang. Kenapa? Kalau bulan menyinari yang lain, menyinari dirinya dan yang lain. Adapun ahli ibadah, dia hanya menyinari dirinya sendiri. Ya. Karena kenapa ahli ilmu lebih utama? Karena dia berkaitan dengan orang lain manfaatnya. Kalau ahli ibadahnya dirinya sendiri. Ya seperti itu. Bukan maknanya ahli ilmu tidak ibadah ya. Di ibadah tapi dia juga lebih usahanya karena berkaitan dengan kemaslahatan manusia dan alam semesta ini. Kemudian wa inal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhama, innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW di hadis ini, sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Suatu ketika Abu Hurairah mengatakan, berteriak keras ke orang-orang yang di pasar, wahai penduduk pasar, wahai orang yang penghuni pasar, kalian kok lemah? Apa yang menyebabkan kalian lemah? Sekarang warisannya Nabi sedang dibagi-bagikan, kok kalian masih di pasar saja? Di mana Abu Hurairah? Ini Abu Hurairah ya. Di mana Abu Hurairah? Itu di masjid. Langsung mereka ketika itu menuju ke masjid, Abu Hurairah diam di situ. Tunggu saja, sebentar lagi mereka akan balik lagi. Ternyata betul, tidak selang berapa lama mereka, wahai Abu Hurairah, jerene warisannya Nabi sedang dibagi. Orang nana apa-apa. Orang apa-apa, nang masjid deleng apa? Ya paling ana wong maca Quran, ana wong salat, ana sing lagi ngaji. Ya kuwe wasiate Nabi. Lam yuwarithu dinaron wala dirhama, innama warathul ilma. Padahal kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan ke dunia dengan ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan akhirat dengan ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Seperti itu. Kalau harta itu harus dijaga, tetapi kalau ilmu yang akan menjaga orangnya. Seperti itu. Ini banyak sekali sisi-sisi pendalilan keutamaan ilmu, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termotivasi untuk giat atau semangat untuk mempelajari agama kita. Yang ini adalah sebagai bekal diri kita menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu, karena kepada Allah ya. Kita itu sangat penting juga kita mengakui kepada Allah. Ya Allah, saya mengakui saya lemah itu. Kalau kepada orang kalau bisa jangan. Ya, kepada orang ya, karena kita tidak tahu kita mengungkapkan kelemahan diri kita kepada orang, belum tentu orang itu baik. Kalau orang itu niatnya tidak baik, nanti dia akan berbuat jahat kepada kita. Ya, maka ini kan kepada Allah. Ya. Wahai Allah, saya mengakui kelemahan diri kami dan kekurangan. Kemudian jawazul itab ala man idda'a da'wa huwa ghairu muta'ahhilaha. Diperbolehkannya mencela orang yang mengaku dengan suatu pengakuan, mengaku berilmu padahal dia tidak berilmu. Boleh dicela orang seperti itu. Ya, ini. Walaupun mungkin secara tidak menyebut nama gitu ya. Ya, seperti itu. Ini boleh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela malaikat. Kami tidak. Tapi malaikat kalau kita perhatikan tidak sampai sombong, tidak sampai takabur. Mereka langsung subhanaka, langsung memuji Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan terakhir sebagai penutup nggih. Mengapa atau apa yang bisa kita ambil dari perkataan malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana? Maha suci Engkau wahai Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya. Di sini disebutkan wajib bagi orang yang ditanya tentang ilmu untuk mengatakan, kalau memang tidak tahu ya, mengatakan Allahu a'lam, aku tidak tahu. Gitu. Sebagai bentuk meneladani siapa? Sikapnya siapa? Malaikat. Demikian juga para nabi. Demikian juga orang-orang yang utama dari para ulama. Itu. Para nabi juga seperti Nabi Muhammad ditanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Rasulullah diam. Kenapa diam Rasulullah? Nunggu wahyu. Akhirnya turun wahyu, baru sampaikan. Quli ruh min amri rabbihi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Seperti itu. Nah, ini. Jadi Rasulullah sendiri tidak berkata kecuali apa yang Allah ajarkan. Ya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kematian ulama itu sebagai pertanda dicabutnya ilmu. Di antara musibah umat adalah ketika ada ulama wafat. Kenapa? Dicabutnya ilmu. Sumber ilmu sudah ini. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan. Ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 ayat yang mulia ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan di ayat selanjutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.